Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Di sini aku Nurlairat Musyafat pengen tahu motivasi berprestasi dari rekan aku atau teman lama aku ya dari pondok. Itu ada Kak Leani. Halo. Ini Kak Leani. Langsung aja kita perkenalan ke Kak Leani ya. Kak, pengen tahu nama kakak ya, udah tahu ya namanya ya? Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Dari SMA awal lulus. Udah lama banget. Di sini ini aja Kak, teman-teman pasti pengen tahu kan informasi dari Kak Leani. Jadi kakak bisa sebutin nama, tempat tanggal lahir, alamat, terus kakak kuliah di mana, jurusan apa, terus bisa lah cita-cita sedikit perjalanan kakak gimana sih jadi orang berprestasi. Silakan Kak Leani. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, izin perkenalkan diri. Nama aku Leani Salsabila. Biasa dipanggil, kalau teman lama nih Onai ya. Iya, Onai. Terus ada juga yang manggil Odi. Bill juga ada tuh. Kadang kalau temen kampus manggilnya Le. Jadi dari Le itu Le. Lele ya. Terus tempat tanggal lahir aku di Bener Lampung, asal juga Bener Lampung, dari bayi, tanggal 29 Agustus 2002. Jadi umur sekarang 19 tahun. Masih muda ternyata. Muda, belum masuk 20. Terus kuliah di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung, angkatan 2020. Jadi seangkatan ya? Iya, kita seangkatan. Kuliah di Pendidikan Teknologi Informasi ya Kak? Dia susah apa enggak? Susah gampang sih, karena dia pelajarinya tentang teknologi juga pendidikan gitu. Jadi kita kayak sebagai guru TIK gitu. Tapi lebih kayak anak-anak ilmu komputer, teknik informatika gitu pelajarannya, kayak merakit komputer, terus belajar software hardware gitu, ngedit aplikasi buat web gitu. Terus? Jadi ya kadang sampai stres sendiri kalau misalnya nggak bisa. Apalagi online gini ya Kak ya? Lagi online. Kak Leani sekarang ngekos apa di rumah aja? Di rumah aja sih. Terus kedepannya mau ngekos apa emang di rumah? Karena nggak dibolehin sama orang tua. Anak mama. Enggak, kalau karena nggak dibolehin sama orang tua ke luar Jawa. Waktu itu pernah sempat keterima di UIN Raden Fata di Palembang. Oh, di Palembang. Ya, tapi nggak dibolehin. Jadinya udah pokoknya harus di rumah gitu. Jadi kalau di sini udah di Unila, masa mau ngekos? Jadi PP gitu ya? Jadi Bawa ngekos sendiri. ke Unila PP. Jauh sih, cuman ya gimana? Nggak boleh gitu. Dari Jangan nonton ya, orang tuanya Leani. Terus ini Kak, walaupun kita udah kenal ya, tapi kan mereka yang nonton belum kenal kakak. Kakak SD-nya di mana? PAUD, pernah PAUD nggak Kak? Pernah. Pernah PAUD, TK, riwayat pendidikan. Aku emang dari kecil itu PAUD. Aku sempet aku cerita dikit. Jadi dulu itu ibu aku tuh nyekolahin aku PAUD loh, karena aku pengen banget, baru 5 tahun tapi udah pengen sekolah tuh, ngebet banget. Terus nenek aku itu buyut itu tuh nggak ngebolehin karena masih kecil, ngapain sekolah gitu. Jadi sampai aku sama ibu aku tuh kalau pas mau ke sekolah itu harus ini dulu, acting drama gitu. Jadi dari rumah itu nggak pakai baju sekolah tuh, dari rumah pakai baju biasa, ininya ke pasar. Oh, kayak diem gitu berangkat sekolah. Berangkat sekolahnya ke pasar, lewat pasar. Karena kan emang lewat ke pasar. Iya. Pas di pasar baru salin baju. Pas di pasar baru salin baju PAUD. Ada perjuangannya ya? Iya, mau sekolah. PAUD doang padahal. Kuliah kan. PAUD doang itu. Terus udah salin baju baru berangkat. Terus pas pulang juga sampai ini ke pasar salin dulu di pasar. Ya Allah, kayak susah banget perjuangan mau sekolah dulu karena nggak dibolehin, padahal kan emang pendidikan kan penting ya, tapi nggak dibolehin aja gitu karena usianya masih muda gitu. Padahal Kak Leani ini udah ya istilahnya udah mampu untuk masuk PAUD walaupun usianya masih muda gitu. Pokoknya terus nggak ada dibolehin. cerita lagi nggak Kak, TK-nya gimana? TK-nya ya karena TK kan umur berapa sih, TK 6 tahun. Iya. Itu udah boleh sih. TK juga dekat rumah. Terus SD aku di min 8. Sekarang namanya min 8. Kalau dulu min panjang. Terus MTS kita MTS di MTS apa ta? Di Natar. Itu masuknya
ya masuk kayak biasa aja daftar terus tes ya kita. Iya. Awalnya nangis ya kita. Pokoknya setiap habis sholat berdoa nangis, bukan berdoa nangis karena minta ya Allah aku pengen banget gitu, enggak, kangen aja gitu Kangen sama orang tua karena kita di asrama gitu ya Kak. Jadinya nangis terus kerjaannya, tapi ya coba dihadepin. Kalau dijenguk bukannya seneng malah nangis terharu Karena habis itu kita pisah lagi karena gitu. pisah lagi. Terus MA itu SMA juga sama Di dilanjut Al-Fatah. karena mau keluar itu sayang banget karena udah masuk tapak suci ya. Jadi mau ngelanjutin di Al-Fatah aja lah gitu. Pada keluar nanti jadinya gimana? Karena banyak teman juga kan yang kita Angkatan aku emang paling banyak dari MTS Al-Fatah itu melanjut ke MA Al-Fatah. jadi kayak sayang gitu sama teman-teman juga udah cinta Udah cinta Al-Fatah. Al-Fatah pokoknya. Terus karena udah ngatlet juga ya di Al-Fatah. Nah Kak Leon ini gimana sih perjalanan atletnya? Perjalanan atletnya itu aku awalnya coba-coba ketagihan. Awalnya itu karena pertama itu ekstrakurikuler, wajibin kan harus pilih karate atau tapak suci gitu. Ya aku pilih tapak suci karena bibi aku dulu pernah sekolah di situ, itu dia tapak suci, terus ada kakak sepupu juga tapak suci. Jadi ya udah deh aku ikut tapak suci aja gitu. Coba-coba terus disuruh kayak bentuk tim gitu, masuk regu, tunggal, apa ganda, apa fighter. Aku awalnya milih regu, dulu lupa juga aku pasangannya siapa aja, Ketiga itu. Terus nggak jalan tuh, nggak pada latihan, ya udahlah aku pindah ke tunggal karena kan tunggal sendirian, nah jadinya pindah ke tunggal. Terus latihan nyampe ada suatu hari tuh pernah jadi pindah ke fighter. Dari fighter pindah lagi ke tunggal sampai Itu sekarang. kenapa Kak? Perpindahan itu kenapa? Perpindahannya karena waktu itu kan udah latihan lama tuh buat persiapan Unila Cup berapa ya waktu itu, Unila Cup 3 kalau nggak salah, pokoknya pertama kali lomba itu. Tapi ternyata itu kan udah seleksinya 3 orang. Aku yang masuk karena aku yang paling hafal gerakan, yang lainnya pada lupa gitu, jadi aku yang masuk. Udah latihan, hamil seminggu atau 2 minggu gitu, itu tuh pada dikumpulin gitu loh anak-anak yang bakal berangkat. Tapi kok aku nggak dipanggil gitu loh, sedih banget. Aku nggak dipanggil. Terus ada mbak-mbak, Leoni kamu bukannya ikut ini Unila Cup, kok nggak ikut ke masjid gitu kan, dipanggil ke masjid. Terus iya tambah emang pada ke masjid, iya gitu. Kok aku enggak ya, aku belum ngejun itu di situ. Terus ya udah deh, aku coba ke masjid. Terus tiba-tiba aku disuruh minggir gitu loh, dibisikin sama Mbak Uci kalau nggak salah. Mbak Uci ya. Terus Leoni dek kamu nggak ikut dulu ya perlombaan ini gitu ya. Gitu nggak ikut, udah latihan kan capek-capek gitu. Terus iya kalau emang mau kamu mewakili MI, jadi aku udah MTS terus suruh mewakilin anak SD, kan aneh banget ya. Terus ya udah pantesan aku nggak dipanggil gitu, waktu pas orang-orang dipanggil aku nggak dipanggil, jadinya ya udah deh. Tapi dari situ aku nggak kayak anak-anak lain loh, kayak jadi males latihan gitu, enggak, aku malah tetap cari perhatian gitu loh. latihan siapa tahu diambil nih, siapa tahu diambil gitu. Udah itu ternyata ini ada seleksi lagi buat yang fighter. Di situ seleksi buat fighter itu aku ditunjuk sama Mbak Ila. Leoni beratnya berapa gitu? 37 waktu itu. Ya udah kamu mau nggak ngisi kelas B? Kelas B atau kelas C gitu. Pokoknya antara dua itu. Terus ya udah deh Mbak, coba dulu. Dari situ aku langsung latihannya fighter. Jadi cuma selang berapa minggu langsung lomba. Itu gara-gara apa sih Kak Leoni nggak jadi dipilih? Padahal kan awalnya Kak Leoni tuh yang bakalan maju gitu. Itu kenapa? Itu gara-gara nggak tahu apa ya. Kayaknya aku emang belum pantas aja gitu. Belum pantas karena gerakannya juga belum matang ya. Kan tunggal itu gerakannya harus matang sih. Jadi belum dibawa. Terus ya udah deh pindah ke fighter, selang seminggu latihan. Alhamdulillah dapet juara 3 kan ya piala pertamanya. Coba liatin Kak. Kelas ini ya, kelas B. Iya, ini. Nih ada kelas B putri. Kelas B putri tingkat Juara SMP. 3. Alhamdulillah ditolak tunggal dapat fighter, dapat Fighter juara dapat 3. Mungkin karena kalau misalnya kita di
di tunggal mungkin nggak dapet ya. Iya. Jadi Allah tuh Allah ngasih yang terbaik itu buat terbaik. kalian. Jadi ya udah kamu masuk ke fighter aja nih, pasti kamu bisa kok gitu. Ya udah dari situ ya mulai ketagihan di fighter, handle handbag teman. Ya udah di situ ke fighter terus sampai akhirnya dapat nominasi pesilat terbaik. Nggak nyangka banget tau itu. Pesilat terbaik? Iya, pesilat Itu terbaik se-Lampung. Masih MTS. Masih MTS. Masih Itu belia kawan-kawan. masih Pesilat terbaik. Itu perlombaan di Gor Saburai. Gor Saburai yang ngadain itu Gontor. Gontor. Ada nggak kak piala pesilat terbaik? Ada nih pesilat terbaik putri tingkat SMP. Seprovinsi Lampung loh guys. Ini ya Allah, masya Allah. Ini aku nggak nyangka banget juga karena kan lawannya emang banyak sih pesilat terbaik ini karena dia dapat ngalahin beberapa lawan dibanding kelas-kelas lainnya. Jadi aku bisa ngalahin terakhir itu ngalahin anak yang emang udah keren banget tuh. Aku juga nggak nyangka ya, kekuatan doa kayaknya sih ya. Jadinya di situ ada pelatih aku di ujung ngasih arahan ke aku. Aku ngeliatin dia aja. Soalnya kata ofisial aku, kamu liatin pelatihnya aja gitu, kamu liatin ke Asri aja. Ya udah aku liatin, aku ikutin. Ternyata emang ini buahnya. Terus awalnya pas dipanggil tuh pesilat terbaik putri. Lalu saya bilang, aku aku gitu, sampai ikutan sampai didorong-dorong, iya kamu gitu. Kaget aja sih itu. Terus ya alhamdulillah. Tapi dari situ aku kayak nggak tahu kenapa malas gitu loh, jadi malas latihan. Udah kayak ngerasa nggak boleh sih sebenarnya, itu nggak boleh kan. Sampai akhirnya pernah lomba, aku sendiri yang nggak dapet. Bener-bener aku doang yang sendiri yang nggak dapet. Nggak dapet juara gitu Nggak kan? dapet sama sekali, yang lain tuh pada megang medali. Aku pas foto dia megang. Dari situ aku pindah haluan ke tunggal karena tunggal juga waktu itu nggak ada yang ngisi gitu. Maksudnya ada juga dia kurang latihannya. Jadi aku coba ngomong ke pelatih, aku mau masuk tunggal gitu. Ya udah coba aja gitu. Terus dilatih. Kebetulan ada pelatih dari Solo. Alumni Alfata juga. Alumni Alfata, pelatih dari Solo. Dimutusin buat ngelatih tunggal. Udah matang tuh gerakan aku buktiin tuh aku dulu pernah ditolak sama tunggal tuh ya. Aku dapet juara 1 tunggal Itu pertama. tingkat apa itu kan? Tingkat SMA kayaknya. Tingkat SMA. Terus itu ya udah deh, terus lanjut ke tunggal sampai sekarang, sampai terakhir itu di nasional aku di pos penas. Di nasional kak, ada nggak buktinya? Ada. Ada nggak? Di pos penas. Nasional. Nih, ya Allah, masya Allah ya kak Leoni nasional. Alhamdulillah, karena itu aku cewek sendiri yang dapat dari Lampung. Dari Lampung aku cewek sendiri. Karena kan cuma ngirim kelas B, terus kelas D, kelas C, kelas D, kelas A juga ngirim. Pokoknya yang fighter nggak ada yang dapat. Karena mungkin lawannya yang berat-berat ya. Terus yang seni juga cuma tunggal doang, cuma kalian ini doang. Karena aku tuh emang ini target terakhir aku di SMA. Maksudnya kayak target besar di SMA itu aku pokoknya harus ke pos penas. Karena dulu itu waktu SMP aku tuh ngeliat kakak-kakak itu tuh ini menang di pos penas, kayak nasional menang gitu. Wah, aku harus bisa nih, sampai aku catat setiap hari aku tulis pos penas. Dulu itu pos penasnya di Aceh ya kalau nggak salah. Tapi nggak jadinya dipindah ke Bandung, jadi pos penas Bandung 2019 gitu. Ini nggak kak yang mau diceritain? Udahlah, nanti sambil jalan aja kita cerita. Udah, kita langsung ke pertanyaan aja ya kak ya. Yang pertama, pertanyaannya, motivasi kakak itu berasal dari diri kakak, apa ada dari luar? Yang pertama pasti dari diri sendiri sih, dari diri sendiri. Aku punya target, dari motivasi dari diri sendiri tuh ada target tersendiri gitu, buat aku harus berprestasi karena aku punya target gitu. Aku punya niat, itu motivasinya. Terus kalau misalnya dari orang luar, dari luar itu dari lingkungan. Yang pertama dari teman sih, karena kan kita sehari-hari sama temen ya, sama teman. Temen ini ada nggak sih yang ini latihan gitu, yang ngebantu kita gitu, kadang itu. Terus kalau orang tua aku ini sih ngebiarin aja, maksudnya kayak
kalau mau berprestasi ya udah silakan gitu, nggak harus berprestasi yang ini kamu harus di akademik gitu. Terus ada nggak kak cerita kakak gimana sih kok bisa masuk Unila gitu? Masuk Unila ya. Jalur apa, bagaimana kok bisa ke pendidikan teknologi informasi? Awalnya kan ini kita ada seleksi SNMPTN di sekolahan ya. Di situ aku nggak nyangka banget masuk yang pertama ya, urutan pertama di seleksi SNMPTN SMA cewek cowok itu kan. Terus dari situ aku udah pede tuh masuk, aku daftar SNMPTN ngambil kimia sama ini pendidikan teknologi ini di Unila. Di Unila semua itu? Di Unila semua. Nah terus daftar udah ya namanya SNMPTN ya pasti hoki-hokian. Terus aku padahal di situ udah ambil yang ya passing grade-nya udah aku atur lah itu sedemikian rupa, aku hitung nilai rata-rata aku kan di rapot gitu. Terus nggak dapet SNMPTN. Gimana perasaannya? Perasaannya kayak hancur, kayak aduh gue kuliah di mana nih gue gitu. Terus tapi dapet SPAN itu aku kan ngambil di Raden Fatah sama UIN Lampung kayaknya, tapi yang dapat Raden Fatah. UIN Lampungnya nggak di ini? Nggak di ACC. Nggak di ACC sama UIN Lampung guys. Terus masuknya di Raden Fatah. Aku bilang, ini kan nggak keterima di ini SNMPTN, kalau di Raden Fatah gimana? Gak usah gitu. Gak usah. Palembang itu keras katanya daripada Jawa. Padahal aku mikirnya kayak ya daripada di Jawa mending ke Palembang gitu. Karena nggak nyebrang gitu. Ini nggak keluar pulau kan, masih di Sumatera. Terus ya tetap aja nggak boleh. Ya udah, jadinya aku belajar deh buat SBMPTN. Karena sebelumnya juga udah belajar buat UN ya, tapi kita nggak di UN. Iya, jadi COVID guys. Terus jadinya belajar buat SBMPTN. Udah itu aku ikut TO gitu, TO online yang gratis. Sama aku beli paket dari apa ya namanya, pokoknya ada satu aplikasi yang dia nyediain materi, nyediain ini TO gitu. Pokoknya aku beli paket itu nyampe buat persiapan SBM karena kayak aku ambisius banget nih, pokoknya aku harus masuk Unila gitu karena aku nggak daftar UMPTKIN, aku nggak daftar. Terus SPAN itu aku tolak, sosokan banget ya ditolak ya, aku tolak. Habis itu SNMPTN udah gagal. Terus ya udah aku harus kejar nih di SBM. Jadi di SBM ini aku belajar nyampe ketemu aku pilih ini farmasi pilihan pertama. Terus kedua itu baru nih yang pendidikan teknologi informasi. Aku pilih farmasi dulu karena aku emang suka kimia ya dulu. Pernah juga sempat ikut lomba kimia kan, jadi kayak ngerasa coba deh masuk farmasi, padahal tidak seindah yang dibayangkan gitu kan. Terus masuk ke pendidikan teknologi informasi, akhirnya jebol di SBMPTN. Pas tes itu kayak deg-degan, pokoknya setiap ngisi itu aku bismillah, pokoknya modal bismillah gitu setiap ngisi. Ya alhamdulillah dapet nilainya lumayan sih. Terus aku sempat lihat di Twitter kan kayak masuk farmasi Unila ternyata beda cuma 5 poin sama nilai aku, yang nyesek banget gitu. Tapi mungkin ini udah terbaik gitu loh, udah jalannya gitu. Jadi kalau misalnya aku masuk farmasi mungkin lebih stres ya. Sekarang stres nggak kak? Stres dikit lah pokoknya. Kalau dapat tugas kan banyak. Waktu kalian nih belajar buat SBM nih, itu gimana sih aktivitasnya? Belajar terus atau ada malesnya dan bahannya? Pasti ada. Apalagi kan kita udah lah nggak kecewa kan, terus di rumah aja bener-bener dulu PSBB ya. PSBB. Dulu bener-bener nggak boleh keluar rumah, jadi ya sedikit tertekan sih. Nah di situ aku belajarnya nggak terporsir banget, jadi aku tuh paling abis subuh, kalau nggak jam 3 bangun sholat, terus belajar ngerjain soal dikit lah. Terus habis subuh kadang lanjut lagi, kadang tidur. Banyakan belajar atau main-main ya kak? Main HP sih karena baru keluar dari pondok ya. Iya, kita dulu nggak pernah main HP di pondok. Jadi ketika keluar jadinya main HP terus chattingan. Jadinya gitu terus pokoknya aku andelin setiap abis sholat. Setiap abis sholat tuh harus belajar gitu. Jadi 5 waktu walaupun ngerjain soalnya cuma 2 gitu. Jadi pokoknya minimal ngerjain soal tuh 10 aja deh sehari. Itu sehari minimal ya kak? Minimal. Jadi kan kalau udah 10 sehari, sebulan juga udah lumayan sih kan. Gitu.
Terus apa lagi? Lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Prestasi apa aja yang udah kakak dapetin selama ini? Selama ini dulu waktu SD aku nggak pernah nggak pernah kayak dapet piala gitu, nggak pernah. Cuman aku masuk kategori rankingnya masih 3 besar. 3 besar. Itu sampai kelas 1 sampai kelas 6 SD kak? Iya, cuma kelas 1 sampai kelas 6. Terus tapi nggak pernah dapet 1 deh, 2, 3, 2, 3 gitu. Nggak pernah dapet 1 karena ada tuh si cowok nih kan, ini orang kayaknya pinter banget, gak bisa dikalahin banget gitu. Kategori orang jenius. Sampai coba gitu, ibu aku coba kalahin nih si ini gitu, nggak bisa, sumpah nggak bisa banget. Karena aku sekelas terus sama dia. Karena kan kalau di SD mah kalau udah kelas itu kelas ya itu aja. Ya udah, terus di SMP juga awalnya aku nggak langsung ranking 1. Aku ranking berapa ya, pertama 6. Terus ngelihat teman-teman yang ranking 1 sama 3 dapat reward, kayak dapat amplop gitu dari kepala sekolah. Hah, aku dapat amplop sih gitu. Nyampe aku pernah, iya aku pengen ini loh, ngasih kebanggaan loh kok orang tua pengen ini ngasih amplop. Sampai aku beli amplop, aku isi uang. Bu, ini dapat ini ranking segitu, dapat uang sampai segitunya. Dan sampai akhirnya aku nggak mau loh kayak gitu lagi, aku harus dapat ranking. Ini dari situ aku belajar. Alhamdulillah dapat 1, 2, 3 terus sih dari SMP sampai SMA ya. Alhamdulillah. Jadinya ya udah dapat amplop terus tuh dari kepala sekolah. Kadang TO juga kan kita dapat ya. Kalau peringkat dari seluruh satu angkatan 1, 2, 3 itu dapat amplop. Pokoknya reward itu tuh ngasihnya gede banget loh, kayak ngasih motivasi buat kita karena ada reward itu gede banget. Penting sih reward itu. Itu masuk ke akademik berarti ya kayak. Kalau yang non akademiknya ada nggak kak? Kalau non akademik emang aku dari SMP kan tadi ya sila. Udah sih itu aja aku non akademik. Mungkin kalau kuliah ini aku suka di videographer. Jadi aku ikut lomba. Kemarin itu terakhir lomba di ITB, dari ITB ngadain lomba videografi pokoknya tentang kayak diri gitu loh. Pokoknya disuruh buat video aja. Ubala yang ngadain, Ubala ITB. Terus aku coba. Terus alhamdulillah dapat juara 1. Juara 1 kan? Di ITB lombanya. Udah itu pernah waktu SMA itu yang akademik, aku ikut KSM kimia. Jadi KSM itu kalau di umum itu kayak olimpiade. Ya, olimpiade. Jadi itu kan seleksi dulu ya, kita seleksi terus dikirim beberapa, terus seleksi lagi di kabupaten, baru ke provinsi. Tapi aku cuma nyampe provinsi sih. Tapi udah enak sih di provinsi, dapat nginep di hotel, lumayan. Anak pondok kalau udah nginep di hotel. Seneng banget nginep di hotel, terus dapat uang jajan. Itu kakak mewakilin apa kak? Pertama kan mewakilin sekolah. Habis itu udah mewakilin sekolah, mewakilin KKM. Mewakilin KKM. Terus baru mewakilin kabupaten. Di provinsi? Di provinsi mewakilin kabupaten, provinsi belum dapat. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Ada nggak sih kak aturan dari orang tua sedari kecil gitu biar kakak tuh berprestasi, kayak mungkin apa ngekang, apa kamu tuh harus kayak gini dari kecil, itu ada nggak aturan orang tua? Nggak ada sih, karena model orang tua aku dia kalau anaknya berprestasi ya bangga, nggak berprestasi ya biasa aja gitu, nggak terlalu kayak kamu kayak anak tetangga dong gitu, enggak. Cuman emang kalau dibanding-bandingin sering, cuman nggak kayak berprestasinya gitu loh. Paling dibanding-bandingin tuh yang rajin nyapunya. Berarti kalian ini di rumah Iya, rajin nyapunya kayak anak tetangga tuh, depan-depan disapu gitu doang sih. Karena kan aku kalau nyapu kadang males ya. Kita kan kalau nyapu ke depan harus pakai jilbab gitu. Jadi aku dalam-dalamnya aja tuh disapu. Jadi tiru ya. Berarti itu ya kayak orang tua nggak ada aturan buat kakak Nggak pernah berprestasi. ngatur berprestasi. Berarti prestasi kakak ini emang dari diri kakak ya? Iya, pure banget dari diri aku. Cuman kalau dari luar tuh ya paling dukungan aja sih. Ngedukung, selalu ngedukung. Ada nggak kak ini tips-tips kakak bisa berprestasi? Tipsnya apa? Tipsnya sebenarnya cuma satu sih, istiqomah. Istiqomah. Ya. Tuh teman-teman, istiqomah. Konsisten pokoknya. Kalau misalnya jangan takut untuk mencoba, karena kalau misalnya kita coba gagal juga ya bersyukur gitu.
karena dari gagal berarti jatah gagal kita udah habis gitu, maksudnya berkurang. Jadi kita lama-lama jadi unggul gitu. Terus kalau emang lagi ngelakuin sesuatu tuh ya konsisten gitu loh, jangan setengah-setengah. Ya setengah-setengah, Jangan ngadep kadang-kadang gitu ya. sejalan. Baru ini sedikit udah ngeluh, udah capek gitu. Baru ini sedikit udah males gitu. Harus konsisten pokoknya. Istiqomah itu kunci utama Ya, dari Kak Leoni ya. tipsnya. Lanjut ya Kak ya. Pernah nggak Kakak mengalami kegagalan? Pernah banget. Sering apa? Ya lumayan sering sih. Lumayan sering kegagalan. Ya yang waktu pertama kali lomba itu kan langsung gagal. Iya. Pertama kali nyoba ya langsung gagal. Langsung Tapi kan Kak Leoni nggak putus. Nggak langsung putus ya, tetap konsisten latihannya gitu, makanya terus-terusan gitu. Terus sampai gagal lagi waktu itu yang aku sendirian doang yang nggak bawa medali. Sumpah sedih banget itu. Itu malu Kak? Malu banget. Udah Itu lama kayaknya ini ya apa ya? Gubernur Cup itu. Gubernur. Piala Gubernur aku sendiri dari Lampung Selatan, itu aku wakilnya Lampung Selatan loh, bukan sekolahan. Iya. Wakilnya Lampung Selatan. Terus di situ aku doang nggak bawa medali. Wah gila sih, sumpah kayak terbuangkan banget gitu. Udah dikasih makan, dikasih baju ya, kita dapat baju seragam. Aku nggak ngasih feedback. Sedih banget sih itu. Terus pernah gagal juga ya waktu pas KSM di provinsi itu gagal. Terus ya sebenarnya kalau juara 1 ya lumayan ya, kalau ini juara 3 dulu termasuknya belum ini sih, belum wah gitu kalau belum aku. Jadi harus 1 gitu ya Kak ya? Iya, sebenarnya sih kan harus ya. Nah, makanya pemenang tuh 1. 1 aja pemenang itu, nggak ada 2, nggak ada 3. Lanjut ya Kak ya? Iya. Kan Kakak pernah gagal tuh, terus apa yang Kakak lakuin? Dari gagal itu malah aku gergetan. Jadi cari perhatian. Enggak, udah gede. Udah gede sekarang ya. Jadi dari gagal itu aku malah gergetan. Jadi pengen ini loh latihan terus gitu. Jadinya ya dari gagal alhamdulillah malah jadinya ya tambah lagi prestasinya gitu. Dari gagal itu karena kalau udah gagal kan kita mikirnya kemarin gue gagal nih, masa sekarang gue mau gagal lagi. Gue nggak suka gagal gitu loh, kayak malu gitu loh. Kemarin aja lo sendiri tuh yang nggak bawa medali gitu, lo harus berarti hari ini harus menang gitu. Itu aja kayak. Terus pertanyaan selanjutnya, Kakak punya nggak sih ketakutan terbesar Kakak dalam berprestasi? Nggak ada sih, karena kan berprestasi ngapain takut ya? Ngapain takut untuk mencoba gitu. Intinya nggak boleh takut untuk mencoba, nggak boleh takut gagal gitu. Jadi kita harus berani, walaupun gagal ya tetap berani aja. Si gagal itu terus aja diporsir gitu. Tapi takut sih satu, kayak takut sombong. Takut gitu sombong. Udah itu aja. Karena kalau misalnya kita sombong tuh udah susah sih. Dan kadang juga kan pemikiran orang beda-beda ya. Kita ngerasanya nggak sombong biasa nih. aja, tapi dilihatnya sombong banget sih gitu, julid. Padahal kita biasa aja gitu, nggak mau sombong. Cuma ya namanya orang beda-beda gitu. Terus ini Kak, ada lagi tujuan Kakak dalam berprestasi itu apa? Tujuan aku ya buat ngebanggain orang-orang sekitar aku, kayak temen aku, kayak orang tua aku sih pastinya, banggain orang tua aku, banggain temen-temen aku. Jadi mereka kenal aku tuh ini loh, seneng loh, maksudnya mereka kenal aku tuh nggak ada apa-apa, jadi bangga mereka kenal aku. Jadi aku tuh kayak pengen dikenal orang itu ya, oh si Leoni yang ini ya gitu, nggak mau kayak gitu, maunya ya kayak oh Leoni yang berprestasi gitu. Jadi pokoknya orang sekitar aku harus bangga sama aku itu sih tujuan. Siap, harus bangga kita kenal Kak Leoni. Iya. Visi dan misi hidup Kakak apa? Visi boya. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu udah keracunan di TikTok nih. Visinya pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang lain sih. Karena ada hadisnya. Iya, kita harus jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Catat. Hadis loh ini teman-teman. Nah itu karena cara misinya itu kan misinya ya bantu aja sih orang gitu,
bantu tanpa pandang apapun, Membantu orang. tanpa mandang apapun gitu. Jadi orang apapun itu kakak bantu gitu. Iya, maksudnya tapi ya kita bisa pilih juga kayak ya dia walaupun misalnya kayak kamu udah jahatin aku gitu, kamu jahatin aku, tapi kamu ketika kamu ada apa-apa minta tolong aku ya udah gitu, kita balas aja sama kebaikan biar dia malu gitu. Iya. Ngerti gak ya kan? Jadi ini kejahatan itu nggak harus dibalas dengan kejahatan gitu. Balas aja, malah kalau kejahatan tuh balasnya sama kebaikan. Biar luluh dia. Biar orang yang jahat itu malu gitu. Gue udah jahat kok dia baik banget sih sama gue gitu kan. Biar sadar. Nyampe pernah aku saking mumpung apa ya, itu tuh aku lagi nunggu temen aku di suatu tempat. Nah tiba-tiba ibu-ibu datang ke aku, Dek boleh minjem uang nggak gitu. Aku nggak kenal sama sekali, aku mikirnya kayak apa ini ya sosial ini ya apa kayak sosial eksperimen ya gitu. Aku ngasih uang nggak, ternyata nggak. Masuk di YouTube itu ya. Ternyata emang nggak, aku kayak kena tipu gitu loh, saking Kena tipu. nggak tahu aku, pokoknya ibu itu minta minjem uang ke aku, katanya nanti kamu kesini aja nanti ibu balikin. Nggak mungkin sih kata aku kan. Terus dia pinjam 70.000 buat ongkos ke Kalianda. Aku kasihan ya, kayak ya Allah kasihan banget gitu. Aku nggak mikir kemana-mana, pokoknya kasihan aja. Tapi aku lagi kebetulan nggak ada duit cash, jadi duit aku didebit kan. Terus ibu itu tapi mencurigakan kayak ya udah yuk cari dulu. Enggak lah bu, kata aku. Kalau nggak nunggu teman aku aja ya, gitu. Nanti aku pinjam ke mereka dulu. Ya udah, ibunya benar-benar nunggu. Jadi kayak ibunya apa sih, aku udah deg-degan gitu. Tapi pas temen aku datang terus pinjam uang sih gitu buat ibunya gitu. Kasih nggak ya, kasih berapa ya, masa kasih 70, jangan lah kasih 50 aja. Jadi aku kasih 50.000 ke ibu itu. Terus ya makasih ya, aduh malu-maluin banget ya ibu ini gitu. Ibunya bilang kayak gitu. Gitu habis itu ini emang rasanya udah dipesen bu gitu, udah lagi di jalan katanya gitu. Kayak nipu banget sih. Cuman di situ aku sadarnya baru pas ibu itu udah pergi, kayak terhipnotis gitu. Berarti kakak kayak terhipnotis sama ibu itu. Tapi ya aku sadar, cuman kayak kasihannya itu, rasa kasihan aku ke ibu itu, karena dia bilangnya ke Kalianda nggak ada jauh kan, nggak ada ongkos gitu. Padahal ibunya kayak masih sehat-sehat aja sih. Lanjut ya kak ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja impian kakak, terus yang udah pernah dicapai sama yang belum tercapai? Impian ya? Impian yang pasti banyak banget. Kayak masuk Unila kan suatu impian ya. Berarti udah tercapai itu ya. Alhamdulillah. Terus ke Pospernas itu udah tercapai. Impian dari waktu itu masih kecil banget itu udah tercapai alhamdulillah. Terus aku ngembangin bisnis. Jadi dari SMA itu aku pengen banget tuh ngomong, pokoknya aku kalau keluar dari pondok ini aku pengen buka bisnis, pokoknya kamu orang harus beli ini aku gitu. Ternyata emang aku beneran buka, tapi nggak sesuai yang di SMA loh. Aku dulu tuh mau buka kayak buka fashion gitu, tapi sekarang enggak. Pernah dulu waktu itu bisnis masker wajah, cuman nggak jadi karena kita collab gitu loh, collab sama teman, kerjasamanya kurang baik, jadi berhenti di jalan. Terus aku lanjutin yang Polaroid itu sama benar punya kakak gitu. Ini ya? benar-benar punya aku yang bangun dari awal. Dan gimana kak perkembangannya sekarang? Perkembangan bisnisnya? Iya. Alhamdulillah kemarin tembus order 99 plus, nggak nyangka banget karena itu aku promosinya juga iseng-iseng loh dari TikTok. Tiba-tiba followers aku kan naik tuh di TikTok kan. Terus aku promosi deh dagangan aku, alhamdulillah tembus 150.000 viewers. Alhamdulillah, dari situ baru beran di bisnisnya. Dari bisnis itu kakak uangnya ditabung apa foya-foya? Dari bisnis itu aku kembangin lagi uangnya buat ya ini kayak balik modal gitu kan. Terus pokoknya aku simpan buat modal awal itu. Jadi kan modal awal terus dapat uang ini harus aku masukin ke modal awal lagi gitu. Jadi biar untungnya itu bisa aku pakai. Yang penting ada modal awal untuk beli bahan-bahannya lagi gitu. Itu udah berapa lama kak ini bisnisnya Polaroid? Dari 2020 udah setahunan sih,
udah lumayan lama. Itu aku sendiri jadi aku ownernya, aku adminnya gitu, karena belum punya tim. Karena waktu itu sempat pengen buat tim loh, cuman kayak masih ragu aja Nanti gitu. dulu. Aja deh. Orang tua kakak tahu kakak bisnis? Tahu. Dan awalnya aku nggak minta modal sama orang tua, jadi aku dapat uang jajan tuh. Emang benar-benar modalnya dari kakak gitu ya? Terus itu uangnya itu dari lomba gitu. Terus aku kumpulin kan. Terus itu aku coba aku jadi reseller dulu. Jadi dari reseller aku awalnya di Bogor. Jadi aku pesen dari Bogor. Jadi kan itu ongkir ya, ada ongkir. Jadi ya Allah berat banget, untungnya cuma 200 perak gitu kan. Jadi dikit banget. Terus coba deh cari reseller di Lampung, sama aja, untungnya juga nggak banyak. Ya udah, aku putusin untuk beli printer sendiri gitu dari yang udah uangnya udah. Terus aku kumpulin, aku beli printer. Nah dari situ baru aku buat sendiri. Bisnis sendiri gitu ya. Tanggapan orang tua kakak gimana kakak bisnis ini? Dibantu sih, kayak misalnya lagi banyak orderan nih packing gitu, packing kan harus bubble wrap lah, ngelem lagi gitu, itu dibantu sih. Berarti mendukung ya orang tua? Mendukung, tapi kadang dimarahin sih kami sampai malam karena udah tidur dulu gitu, karena aku malam tuh masih kelotek kan kayak suara printer kan, masih motong-motongin foto gitu, bunyi celengan gitu kan, jadinya berisik gitu mungkin, jadi disuruh tidur karena emang kadang nyampe jam 3 gitu aku. Kadang kan kita kuliah tuh nyampe, kadang ada kuliah malam, terus kapan lagi kan kembalinya, jadinya semalam itu aku mulai begini packingnya, terus bikinnya. Jadi kakak kuliah sambil bisnis gitu ya? Terus gimana kak itu cara memanage waktu? Manage waktunya. Jadi ketika jam kosong itu jam kosong kuliah. Jadi kalau kuliah ya harus benar-benar kuliah, kita nggak boleh mikir yang lain-lain, gampang itu mah. Gitu kan. Jadi selesai kuliah, terus ada jam kosong kan. Di situ langsung ngebikin masukin fotonya buat di print nanti. Nah, udah itu kan nanti pasti ada kuliah lagi. Jadi kepending kan. Jadi ya udah biarin aja dulu terus kuliah lagi. Kalau emang dosennya nggak terlalu killer, maksudnya bisa disambi gitu, karena multitasking kita harus multitasking. Kita kan online gitu ya, jadi jadinya ya udah deh gitu, selagi kita masih dengerin dulu kan. Terus udah itu sore itu kalau misalnya nggak latihan, kan sekarang udah jarang event ya, jadinya aku kembangin bisnis aja deh gitu. Terus sore itu baru kayak motongin kertas gitu, motongin foto-fotonya, terus bikin ininya ngelem-ngelemin kecelengannya gitu. Terus malamnya baru packing. Kadang soalnya pagi itu harus dijemput sama abang kurir. Abang kurir kadang marah-marah tuh, enggak udah belum gitu, ini nanti saya didenda nih gitu kalau lama, jadinya aku harus cepet packingnya tuh. Jadi impiannya apa lagi ya? Apalagi impiannya? Masih banyak. Oh iya, aku pengen impiannya itu kayak pengen upgrade handphone loh. Jadi kan aku kan bikin video gitu kan. Jadi kalau handphonenya kurang mendukung kan jelek juga walaupun kita ini kan. Terus ya aku pengen upgrade handphone, alhamdulillah udah upgrade. Gara-gara aku dapat uang dari aku ikut affiliate. Apa itu affiliate? Jadi affiliate itu sejenis kayak pekerjaan yang dia bagi-bagiin link gitu loh. Kayak kita jual produk orang tanpa kita stok barang. Nanti kita dapat komisi berapa persennya dari orang itu. Dari situ aku ikut dari affiliate TikTok. Dari TikTok Shop itu dia buka affiliate. Jadi aku daftar. Awalnya kan aku cuma buka toko aku sendiri aja di TikTok. Cuman coba dia daftarin affiliate gitu. Terus itu dari affiliate aku masukin nih barang-barang yang bakal aku jualin nanti gitu. Banyak, ternyata video aku booming nyampe 2,5 juta viewers, 2,5 juta viewers di TikTok. Jadinya banyak kan yang beli dari produk yang aku promosiin. Nah ya udah dari situ aku dapat komisinya banyak. Alhamdulillah kemarin tembus nyampe berapa belas juta gitu. Belasan juta. Itu duit ya kan? Duit. Beneran? Iya beneran.
Kan gak jadi kak lagi baginya online. Beneran ada screenshotnya. Belasan juta. Belasan juta. Itu kira aku nggak nyata ya. Masa sih aku bakal dapet komisi gitu. Tapi emang agak lama banget tuh, mungkin sampai 2 minggu tuh masih nol aja komisi. Ini mah bohongan, udah pasrah tuh. Habis itu pas udah 2 minggu itu tiba-tiba masuk tuh 100 berapa ribu gitu. 100 berapa ribu. Itu enggak sekaligus Enggak. Beneran ada. Hari kedua masuk tiba-tiba 2 juta. Kaget dong, 2 juta gitu. Kaget banget. Terus aku makin semangat tuh bikin video terus. Nyampe hari ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Pokoknya dalam seminggu itu 2 mingguan lah itu belasan juta itu 2 minggu. Belasan juta. Terus belasan juta itu diapain sama kakak? Ya aku upgrade HP kan buat bikin video gitu. Terus aku tabungin investasi beli emas. Beli emas buat enggak, emas antam gitu. Jadi kan kalau emas tuh kan harganya nanti kalau harga jual beli bisa kita naik jual gitu ya. Karena kalau emas antam kan murni dia nggak, kan kalau kita emasnya cincin itu kena air itu kan siapa tahu kurang kadar. Jadi emas antam aja gitu. Bagus, oke. Lanjut ya kak ya. Ini yang belum tercapainya belum. Emang ada kak? Apa ya yang belum tercapainya? Ya inilah apa kayak aku udah ada wishlist sih. Yang belum tercapainya aku beli rumah, beli mobil. Beli rumah, beli mobil. Itu pengen banget sih di usia muda. Pokoknya harus sih. Jadi mau nggak mau harus cari duit tuh buat dua ini. Sama ya pengen banget liburan ke kayak Labuan Bajo gitu. Itu di mana kak? Apa ya? Labuan apa tadi? Labuan Bajo. Itu di mana Labuan Bajo? Di mana sih aku juga lupa. Pokoknya di Labuan Bajo kayak di gunung itu Gunung Bromo. Itu emang dari SMA ya pengen banget. Terus ya pastinya naik haji sih. Kalau beasiswa? Beasiswa enggak, aku Dapat dari kampus ya? Karena aku nyerahin itu sertifikat ini ke kampus, alhamdulillah ada. Beasiswa. Berarti kuliahnya gratis ya kak? Dapat duit. Enak ya kuliahnya gratis dapat duit. Jadinya ya itu makanya mulai berprestasi dari sekarang biar nanti pas kuliah itu enjoy. Jadi orang tua itu dulu kan yang biayain kita di sekolah. Di SMA sampai berjuta-juta ya, sampai mungkin gade apa kayak gitu ya, gade kebun gitu. Itu jadinya ya sekarang tuh kita harus bayar ya gitu. Kita harus bayar. Nggak boleh kita menyusahkan orang tua lagi. Jadi jangan nyampe uang orang tua itu keluar lagi deh ketika kita kuliah ini. Kita berjuang sendiri gitu. Gimana caranya buat bayar kuliah atau gratis kuliahnya gitu? Iya. Itu mati. Gimana? Hidupin lagi. Apa kali ya? Ya udah, mungkin kepenuhan. Dua lagi kok. Ini kak. Menurut kakak definisi sukses itu gimana? Definisi sukses kayak ini sih Raffi Ahmad. Ya, orang Sultan. Siapa coba yang gak mau jadi Raffi Ahmad? Asli. Setidaknya jadi ini aja karyawan Rans aja kan. Karyawan Rans aja udah ngalahin PNS. Pengen jadi PNS sih. Pegawai Nagita Slavina. Pegawai Nagita Slavina. Karena gajinya gede banget. Jadi definisi sukses itu menurut aku apa ya? Nggak harus melulu yang dia punya mobil mewah gitu enggak. Tapi ya itu sukses sih. Sukses, termasuk sukses punya mobil mewah. Sukses sih. Jadi kayak apa ya? Definisi sukses menurut aku pandangan orang kan beda-beda ya. Kalau menurut aku tuh jadi bisa bantuin orang tua aja sih, orang tuanya udah dia maksudnya kayak naikin derajat orang tua gitu sih menurut aku definisi sukses. Dan kakak udah belum? Ya menurut aku sih belum. Cuman ya belum lah belum. Mungkin nanti setahun lagi amin. Mungkin bulan depan kan ya tiba-tiba rezeki mah kan nggak buat kemana ada aja. Target kakak lulus S1 ini berapa tahun? Sebenarnya pengennya 3,5 tahun aja lah. Jadi kamu lebih. Cuman kalau menurut nilainya aja ada yang kecil. Jadi nggak tahu sih. Yang penting kejarlah sarjana semampunya. Tapi punya banyak uang. Banyak. Yang penting uang. Karena kita
kebahagiaan itu nggak melulu tentang uang sih. Cuman uang tuh bisa beli kebahagiaan. Iya benar. Kalau uangnya banyak. Kalau yang dikit enggak. Gitu. Sebenarnya semuanya ya kita butuh Allah sih. Tapi segalanya kita butuh Allah. Segalanya nggak terlalu butuh uang, tapi kita harus beli segala itu pakai uang. Pakai uang sih. Gitu sih, jadi kita walaupun mahasiswa kita harus tetap punya penghasilan. Terus cara kakak menumbuhkan motivasi berprestasi itu gimana? Menumbuhkan motivasi berprestasi. Jadi kita pertama harus pasang target. Terus kita usaha, doa, tawakal, dan komit ini continue gitu, berlanjut istiqomah lah. Jadi kalau aku ya tips ya dia kayak tips gitu lah sih. Jadi jam 3 tuh kita harus sudah bangun sih. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu harus sudah bangun. Sholat, ngapain aja deh pokoknya bangun tuh harus pagi. Entah. Jadi mendingan bangun tidur itu banyak kerjaan daripada bangun tidur nggak ngapa-ngapain ya nggak. Iya. Pokoknya harus punya plan. Jadi di list tuh. Di list besok harus ngapain. Jadi pas bangun tuh ini loh nggak tenang. Nggak mau ngapain gue aja. Nggak tenangnya itu kayak gue harus ngerjain ini juga harus selesai. Terus kalau dulu ini pinter memanage waktu. Karena dulu itu aku jam 6 itu selesai dari masjid kayak ngaji masih gitu, di pondok. Jam 7 itu udah baris gitu, mau marosin ke sekolah. Tiap hari baris ke sekolah gitu kan. Jadi waktu itu cuma 1 jam buat lari, buat latihan itu. Terus itu sebelum sekolah kak latihan dulu. Karena nggak tenang aja gitu kalau belum latihan. Jadi lari, terus makan, mandi nggak harus ngantri. Jadi harus pintar manage waktu. Nyampe mandi cuma 3 menit. Cewek mandi 3 menit, langka banget kan. Itu harus pintar manage waktu. Jadi walaupun kita ada sih orang yang dia berprestasi terus, tapi dia nggak ingat waktu, kayak dia harus sholat, dia harus sekolah gitu kan, itu jadi salah. prestasi dia tuh nggak karena Allah gitu ya. Karena Allah. Amin. Gitu, jadi harus pintar manage waktu. Pertanyaan kan udah selesai ya kak ya. Ini juga udah jam 11, udah lagi azan. Jadi kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Leoni udah menemani aku buat tugas ya. Pak harus A ya Pak. Amin. Ya jadi itu tadi ya obrolan aku sama Kak Leoni. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Dan jangan lupa intinya istiqomah dalam berprestasi gitu. Yaudah, aku sama Kak Leoni pamit dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.